Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadira Kayesa dengan NIM 2014040044 dari kelas 4 Matematika B. Adapun tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Asri Afianti, SPDI. Adapun materi yang akan saya bahas pada video kali ini adalah tentang perbedaan individu, yang utamanya tentang hakikat manusia itu berbeda. Pada materi hakikat manusia itu berbeda, adapun poin-poin yang akan saya bahas, yang pertama yaitu tentang pengertian individu, yang kedua pengertian hakikat manusia, yang ketiga pengertian perbedaan individu, yang keempat area perbedaan yang ada pada individu, dan yang terakhir adalah faktor penyebab perbedaan individu. Kita masuk ke poin pertama, yaitu tentang pengertian individu. Manusia atau individu adalah makhluk yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Sejak ratusan tahun sebelum Isa, manusia telah menjadi objek filsafat, baik objek formal yang mempersoalkan hakikat manusia maupun objek material yang mempersoalkan manusia sebagai apa adanya, manusia dengan berbagai kondisinya. Di dalam kamus Eccles dan Sudley pada tahun 1975, ia mengatakan bahwa individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang, perseorangan, dan oknum. Setiap orang, apakah ia seorang anak atau seorang dewasa, dan apakah ia berada di dalam suatu kelompok atau seorang diri, ia disebut individu. Individu menunjukkan kedudukan seseorang sebagai orang atau perorangan. Sifat individu adalah sifat yang berkaitan dengan perorangan, berkaitan dengan perseorangan. Selanjutnya ada menurut Lindgren pada tahun 1980. Makna perbedaan dan perbedaan individual menyangkut tentang variasi yang terjadi, baik variasi pada aspek fisik dan psikologis. Perbedaan individual menurut Chaplin pada tahun 1995, ia mengatakan sebarang sifat atau perbedaan kuantitatif dalam suatu sifat yang bisa membedakan satu individu dengan individu lainnya. Selanjutnya tentang pengertian hakikat manusia. Hakikat manusia adalah peran ataupun fungsi yang harus dijalankan oleh setiap manusia. Kata manusia berasal dari kata manu, dari bahasa Sanskerta atau mens, dari bahasa Latin yang berarti berpikir, berakal budi, atau bisa juga dikatakan homo, yang juga berasal dari bahasa Latin. Hal yang paling penting dalam membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah dapat dikatakan bahwa manusia dilengkapi dengan akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan untuk mempertinggi kualitas hidupnya di dunia. Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki derajat paling tinggi di antara ciptaan yang lain. Pada dasarnya, manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa dengan kedudukan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Selanjutnya, pengertian
sekolah. Tidak semua siswa itu pintar, tidak semua siswa itu bodoh. Jadi perbedaan itu juga ada di setiap sekolah. Dan dari pengertian dari beberapa pengertian ini dapat kita peroleh bahwa perbedaan individual adalah hal-hal yang berkaitan dengan psikologi pribadi yang menjelaskan perbedaan psikologis maupun fisik antara orang-orang serta berbagai persamaannya. Selanjutnya adapun yang akan kita bahas adalah area perbedaan yang ada pada individu. Adapun perbedaan-perbedaan yang ada pada individu, pertama perbedaan kognitif. Tingkat kemampuan kognitif tergambar pada hasil belajar yang diukur dengan tes hasil belajar. Tes hasil belajar menghasilkan kemampuan kognitif yang bervariasi, sebab pada dasarnya setiap individu memiliki persepsi tentang hasil pengamatan terhadap suatu objek yang berbeda-beda. Intelijensi atau IQ sangat berpengaruh bagi kemampuan kognitif seseorang. Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kemampuan kognitif berkorelasi positif dengan tingkat kecerdasan seseorang. Selanjutnya ada perbedaan dalam kecakapan bahasa. Bahasa adalah salah satu kemampuan individu yang penting sekali dalam kehidupannya. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan individu untuk menyatakan sebuah pikirannya dalam bentuk ungkapan, kata, dan kalimat yang bermakna logis dan sistematis. Jadi kemampuan berbahasa setiap individu berbeda. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh faktor kecerdasan dan faktor lingkungan, termasuk faktor fisik. Organ untuk bicara yaitu mulut. Lancar atau tidaknya kemampuan berbahasa seseorang tergantung pada kondisi lingkungan dan kebiasaannya dalam berkomunikasi. Selanjutnya ada perbedaan dalam kecakapan motorik. Kecakapan motorik atau kemampuan psikomotorik merupakan kemampuan untuk melakukan koordinasi kerja saraf motorik yang dilakukan oleh syaraf pusat, yaitu otak, untuk melakukan kegiatan. Kegiatan ini terjadi karena kegiatan kerja syaraf yang sistematis. Alat indera menerima rangsangan. Rangsangan tersebut diteruskan melalui syaraf sensoris ke syaraf pusat, yaitu otak, untuk diolah dan dihasilnya dibawa oleh syaraf motorik untuk memberikan reaksi dalam bentuk gerakan-gerakan atau kegiatan. Dengan demikian, ketepatan kerja jaringan syaraf akan menghasilkan suatu bentuk kegiatan yang tepat sesuai antara rangsangan dan responnya. Kerja ini akan menggambarkan tingkat kecakapan motorik. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan motorik ini dipengaruhi oleh kematangan fisik seseorang dan tingkat kemampuan berpikir. Karena kematangan fisik dan kemampuan berpikir setiap individu berbeda, sehingga kecakapan motorik setiap individu juga akan berbeda pula. Perbedaan dalam latar belakang. Di sini sekelompok individu dengan perbedaan latar belakang dan pengalaman dapat belajar atau sebaliknya dapat menghambat prestasi belajar mereka. Misalnya di sini pengalaman belajar yang dimiliki anak di rumah mempengaruhi prestasinya dalam situasi belajar yang disajikan di sekolah. Di sini latar belakang individu dapat dipengaruhi oleh faktor dalam dan luar. Faktor dari dalam semisalnya kecerdasan, kemauan, bakat, minat, emosi, serta perhatian, kebiasaan kerjasama dan kesehatan yang mendukung belajar. Jadi di sini kesehatan juga dapat mendukung kecerdasan seorang individu. Selanjutnya, anak-anak juga berbeda dipandang dari segi latar belakang, budaya, dan etnis. Motivasi untuk belajar berbeda antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Perbedaan latar belakang yang meliputi perbedaan sosioekonomi, sosiokultural amat penting artinya bagi perkembangan anak. Akibatnya, anak-anak pada umur yang sama tidak selalu berada pada tingkat kesiapan yang sama dalam menerima pengaruh dari luar yang lebih luas. Selanjutnya ada perbedaan yang ada pada setiap individu, yaitu perbedaan dalam bakat. Di sini perkembangan bakat dimiliki secara individual. Bakat akan berkembang dengan baik jika mendapat rangsangan atau kesempatan dan pemupukan secara tepat. Sebaliknya, bakat tidak dapat berkembang sama sekali
Murid dalam posisi puncak di suatu kelompok biasanya mampu belajar matematika dengan cepat. Sementara murid dengan posisi terendah di dalam kelas biasanya merupakan pembelajar yang lambat. Pada posisi tengah-tengah, sekitar 50% di antaranya memiliki kemampuan yang merata dalam pencapaian matematika. Selanjutnya ada perbedaan lingkungan keluarga. Anak-anak yang berasal dari berbagai lingkungan keluarga. Anak dari keluarga berada dengan pendidikan yang memadai biasanya datang ke sekolah dengan latar belakang berbeda. Pengalaman lebih cenderung menjadi pembelajar yang cepat. Sebaliknya, anak yang berasal dari keluarga kurang mampu dan dengan latar belakang orang tua tanpa pendidikan cenderung menjadi pembelajar yang lambat. Lingkungan keluarga selalu memberikan pengaruh terhadap sikap anak dalam menghargai matematika. Penelitian menunjukkan adanya korelasi positif antara sikap anak terhadap matematika dengan sikap orang tua terhadap mata pelajaran ini. Selanjutnya ada latar belakang budaya dan etnis. Di sini anak-anak juga dipandang berbeda dari segi latar belakang budaya dan etnisnya. Motivasi untuk belajar berbeda antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Layaknya anak-anak tertarik dengan menilai pencapaian dalam suatu pendidikan. Selanjutnya poin keempat yaitu tentang faktor penyebab perbedaan individu. Perbedaan yang dimiliki antar satu individu dan individu yang lain sangat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor bawaan dan juga faktor lingkungan. Di bawah ini penjelasan singkat pengaruh dari kedua faktor tersebut dalam membentuk karakteristik seorang individu. Di sini kita akan membahas poin satu persatu yang tentang faktor bawaan, faktor lingkungan, dan pengaruh faktor campuran. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang faktor bawaan. Di sini faktor bawaan merupakan faktor-faktor biologis yang dimiliki oleh seorang individu yang diturunkan melalui aktivitas dari orang tua. Setiap gen membawa potensi, ciri bawaan, fisik dan mental yang berbeda pada tiap individu, sesuai dengan gen yang didapat dari kedua orang tua. Meskipun rata-rata kita memiliki 50% gen yang sama dengan kedua saudara kita, kumpulan gen kita tetap sama kecuali kita adalah kembar identik. Perbedaan gen ini merupakan suatu alasan mengapa kita berbeda dengan orang lain, baik secara fisik, psikologis maupun perilaku, bahkan dengan saudara kita sendiri. Selebihnya dipengaruhi oleh lingkungan, karena kita tak pernah berada di lingkungan Selanjutnya tentang faktor lingkungan. Lingkungan merujuk pada segala sesuatu yang berada di luar diri seseorang individu. Faktor lingkungan ini meliputi banyak hal, mulai dari status sosial, ekonomi, orang tua, pola gizi, pola asuh, budaya, dan lain sebagainya. Di dalam faktor lingkungan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama faktor lingkungan statis yang meliputi pada wilayah tempat tinggal seseorang yang menentukan karakteristiknya, seperti orang pedesaan, orang pesisir, pantai, keadaan tempat dan alam lebih banyak bersifat statis, sedangkan lingkungan sosial bersifat dinamis. Lingkungan statis membawa pengaruh pada individu yang berbeda di lingkungan tersebut. Selanjutnya ada faktor lingkungan dinamis. Faktor ini merupakan faktor sosial yang akan terus berkembang seiring waktu dan mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis seseorang individu, seperti status sosial, budaya yang berkembang. Hal-hal semacam itu akan membuat perbedaan sifat di antara mereka. Terakhir adalah